Halo, halo, assalamualaikum, selamat bergabung semuanya di malam Jumat, malam Jumat, ya benar di malam Jumat yang menyenangkan ini. Ya kita ketemu lagi ya dengan saya Fatika Maulidia yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 1 jam nanti untuk menghadiri acara bincang-bincang santai dengan pemateri kita malam hari ini tentang public speaking. Ya, sebelum memulai acara, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sesi bincang-bincang kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman apa kabarnya? Oh, baik semua ya. Oke, jadi pada malam hari ini kita ada di English Studio Sharing Jilid 2. Nah, ada yang baru nih dari sesi kita pada malam hari ini. Karena kita punya jargon. Apa tuh jargonnya? Penasaran nggak? Ya, jargon kita adalah Together we are stronger. Ya. Kenapa kok Together we are stronger? Ya iyalah, cari beasiswa itu berat. Tapi pasti lebih berat daripada kangennya si Dilan. Tapi berat bukan berarti tidak bisa dicapai ya teman-teman. Kita akan bisa mencapainya asalkan kita bersama-sama. Ya, di sini kita sharing agar kita dapat mengetahui ilmu-ilmu apa saja sih, skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang scholarship hunter. Oke? Oke, sekali lagi ya jargonnya. English Studio Sharing, Together we are stronger. Oke. Ya, teman-teman nanti untuk pemaparan materi kita akan ada 30 menit. Lalu untuk sesi tanya jawab selama 15 menit, closing statement 3 menit, dan juga nanti ada penutup dan doa. Oke. Nah, oh iya pemateri kita sudah hadir nih. Halo Miss Pipit. Oh iya. Yuk kita kenalan dulu sama pemateri kita. Karena kan tadi katanya kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Kita sayang dulu pemateri kita pada malam hari ini. Ya, beliau adalah Miss Fikria Rasyad atau lebih dikenal dengan Miss Pipit. Miss Fikria Rasyad, SPI, MSc LD5. Dahulu beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Riau, pendidikan S2, double degree di Universitas Brawijaya, dan juga National Pingtung University of Science and Technology. Oke, saat ini mulai tahun 2019 lalu, beliau menjadi salah satu pengajar di English First Pekanbaru Riau. Dan untuk pengalaman organisasi beliau, sejak tahun 2019 menjadi Toastmaster International Vice President of Education Pekanbaru. Dan memang beliau saat ini mendalami tentang public speaking dengan spesialisasi leadership and development. Jadi pemateri-pemateri yang kita hadirkan di English Studio Sharing ini memang berkualitas banget. Karena memang untuk teman-teman semua, spesial pakai telur. Tahun 2020 ini beliau mendapatkan gelar sebagai First Place International Speech Contest Pekanbaru Toastmaster Club. Dan sederet prestasi-prestasi yang lainnya. Daripada panjang-panjang, langsung saja kita sambut pemateri kita yang luar biasa. Sapa-sapa lagi, halo teman-teman yang udah gabung. Assalamualaikum Miss Pipit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas nggak ya suara saya? Kedengeran Miss? Oke. Apa kabar Miss? Alhamdulillah, sehat. Kok di saya freeze ya? Kenapa? Tapi kok di saya freeze ya? Tapi kedengeran ya Miss suaranya? Oh, kedengeran. Oke, wah luar biasa nih Miss. Tadi setelah baca CV-nya Miss Pipit ini, semakin semangat untuk mengejar cita-cita mendapatkan beasiswa Miss. Boleh nggak saya in dulu? Coba invite lagi ya. Kayaknya masih nge-freeze deh videonya. Oke, Bentar ya. oke Miss.
Oke. Oke, sudah jelas, Miss? Crystal clear. Oh ya, aku gitu masih nggak bisa lihat. Kenapa ya? Oh, belum ya, Miss? Iya. Mungkin jaringan akunya. Tapi itu oke lah. Lanjut aja kali ya. Tapi Miss Pipi di sini kelihatan, Miss. Oke, sip. Shining, shimmering, splendid. Aduh, terima kasih loh. Ada Mr. Edi sapa ulang. Hello Miss Pipit. Hello Miss Tika dan Kak Pipit. Hello, Hai Mr. Sir. Edi. Oh, alhamdulillah normal ya. Aduh, berarti saya ini tidak normal. Soalnya saya nggak bisa lihat. Oke deh. Oh, nge-freeze ya videonya. Oke, sip. Wah, udah banyak nih yang join. Iya, udah 23 nih, 24, Miss. Oke, sip. Aduh, Miss, saya penasaran banget deh, Miss. Setelah baca-baca Ah, CV pengalaman Miss Pipit tentang public speaking itu, wah, luar biasa. Lalu apa, Miss, yang mendasari Miss Pipit mendalami bidang public speaking, terutama leadership development, dan kenapa sepenting itu gitu loh? oke. Jadi kenapa saya mau join public speaking ya? Saya mulai cerita dulu deh. Jadi sama nih Mm-mm. kayak kemarin kita kan sempat ya waktu yang di sharing di apa di Instagram Story diceritain kalau iya nih kebanyakan teman-teman banyak banget teman-teman tuh yang emang udah jago dari segi ini ya materinya, dia punya pembendaharaan knowledge yang luas dan segala macam. Tapi sayangnya begitu disuruh maju ke depan, presentasi lah atau disuruh ngomong, langsung oh my god, langsung kiper gitu. Nah, tenang teman-teman, jangan sedih karena saya juga begitu dulunya. Sama banget. Jadi kenapa saya akhirnya mau join ke public speaking karena saya merasakan hal yang sama gitu. Jadi dulu ketika harus presentasi, ketika suruh maju ke depan, duh jangan ditanya saya deh, pasti saya yang paling duluan mundur. Gitu. Terus kalau misalkan mau ditunjuk dosen juga kayak gitu dulu di kelas, pas kalau misalkan ada yang tanya gitu dosennya, iya siapa yang bisa jawab pertanyaan gitu. Padahal sebenarnya sih tahu jawabannya, cuman kayaknya tuh berat banget ngangkat tangan tuh. Ini kayaknya ada 50 kilo di sini nggak mau tuh ngangkat tangan. Takut banget rasanya mau ngomong gitu kan. Jadi hal itulah yang mendasar akhirnya saya berpikir kayaknya saya ini nih emang parah banget sih public speakingnya gitu. Maksudnya kenapa saya nggak pedean banget buat ngomong doang di depan gitu. Padahal itu kan hal yang seharusnya kita miliki sebagai pelajar dan juga nantinya kalau kita mau jadi pengajar gitu. Terus lucunya lagi kalau saya sendiri punya cita-cita pengennya jadi pengajar gitu. Saya pengen jadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang, terus pengen jadi dosen, kayak gitu kan. Tapi ya ampun. Tapi kalau misalkan ini saya yang nggak percaya diri ketika ngomong di depan orang ramai ya gimana gitu. Akhirnya saya cobalah mencari tempat dan wadah yang bisa ya kira-kira saya bisa belajar dan bisa sharing-sharing mengenai public speaking gitu. Disitulah saya mulai belajar karena saya menyadari betapa parahnya ya kalau misalkan kita ini nggak bisa ngomong di depan orang rame gitu. Itu ceritanya. Wah, luar biasa sekali, Miss. Ih, bener banget, Miss. Kalau memang awal-awal dulu tuh jadi ilmu yang istilahnya di sini tuh udah 1.000. Tapi buat ngeluarin 1, 2, atau 10 tuh cuma langsung mematung gitu ya, Miss ya. Iya, Kan sayang makanya. sekali ilmu kita nggak tersalurkan ya, Miss ya. Bener Oke, oke, banget. oke. Jadi apa Keren yang ada di kepala banget. kita, karena sebenarnya ketika kita punya pengetahuan, ketika kita punya ilmu, alangkah baiknya kita sharing ke orang lain. Itu bener banget kan. Cuman sayangnya kita nggak berani gitu kan. Jadi ya gimana dong? Nah itu dia. Jadi memang dia sangat penting ya skill public speaking ini. Dan dia skill gitu. Artinya dia bisa dipelajari. Makanya akhirnya saya berpikir untuk ya mulai mempelajari public speaking gitu. Mm, 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 mm. Kalau boleh tahu nih, Miss, Hmm. Miss mendalami public speaking ini udah berapa tahun? 10 tahun? 15 tahun? Oh my god, lama banget ya. Tuh kalau udah kayak gitu saya udah levelnya world champion kayaknya. Enggak. Jadi ceritanya itu pas udah saya bener-bener baru yang kayak khusus belajar ke public speaking ya, bener-bener belajar public speakingnya sih baru-baru ini, belum terlalu lama. Jadi ketika saya udah pulang justru pulang ke Pekanbaru setelah selesai study, terus pulang ke Pekanbaru ke kampung halaman, terus habis itu mikir kan, kayaknya aku mesti cari ini deh wadah untuk ya bisa berinilah gitu kan, mengembangkan diri. Dan aku tahu banget, misalnya saya tahu banget kalau misalnya public speaking ini adalah salah satu yang saya butuhkan saat itu gitu. Cobalah cari gitu.
Dan ketemulah salah satu klub ini untuk public speaking dan disitulah akhirnya mulai belajar. Jadi kalau ditanya waktunya ya lebih kurang, mulainya itu 2018, tapi belum benar-benar efektif ya. Jadi efektifnya tuh baru 2019, jadi bisa dibilang masih baru sih. Bisa dibilang masih baru sih, belum terlalu lama. Waduh, masih baru tapi sudah langsung first place gitu ya, Miss. Keren deh. Kalau sekarang kayak gimana ya? Ya alhamdulillah ada prestasinya. Oke, oke. Kalau Miss dulu awal-awal belajar public speaking gitu, apa Miss yang dirasakan? Oke, Kayak kesulitannya gitu, gimana Miss? pasti kesulitan banget. Jadi awalnya, jadi ini nih, awalnya niat ada dulu ya. Jadi ceritanya gini, aku pernah lihat teman aku gitu kan belajar public speaking. Terus aku mikirnya, kayaknya keren banget nggak sih kalau misalkan orang tuh bisa ngomong di depan sepede itu, terus bisa menginspirasi banyak orang. Terus apa yang dia bilang itu tuh bener-bener ngena gitu. Maksudnya dia ngomong itu nggak cuma ngomong asal-asalan aja gitu, tapi kita bisa dapat sesuatu dari situ. Gitu. Wah itu keren banget. Gimana ya gitu. Nah dari situ mulai dong pengen pengen belajar. Tapi sayangnya begitu belajar nggak semulus itu perjalanannya. Begitu mulai belajar ternyata, aduh, kok ternyata susah banget ya. Maksudnya begitu mulai coba buat maju ke depan tuh tetap susah banget gitu. Saya join nih di klub gitu kan, mereka ngadain meeting gitu. Terus begitu saya ngobrol gitu kan, terus disuruh maju ke depan. Coba nih gitu, Pipit maju ke depan terus ngasih sesuatu gitu, penyampaian tentang suatu hal gitu misalkan. Atau kenapa sih kamu mau join klub ini misalkan kayak gitu. Aku udah yang berdua, aduh aku mesti ngomong apa ya. Udah gitu kebetulan klubnya bahasa Inggris kan ya. Terus ini pakai bahasa Inggris lagi, aku mesti gimana ya ampun gitu-gitu. Tapi akhirnya yang aku rasain habis itu aku mulai mempercayai diri gitu. Oh iya, kalau misalkan akunya terus-terusan gak pede, ya jadinya kayak gimana? Aku bakalan terus stuck di sini. Padahal tujuan aku kesini ini maunya belajar gitu. Jadi apa yang bisa aku lakuin? Ya accept the challenge. Jadi ya kalau misalkan ditawarin maju ke depan, coba aja dulu maju. Kenapa takut kan gitu? Ya yang seenggaknya kita maksudnya mau gagal tuh biasa gitu. Yang penting kita udah coba dulu. Nah itulah yang akhirnya bikin aku jadinya mau coba-coba dulu gitu. Iya, iya. Kata kuncinya ini berarti ada kemauan dulu, berani dulu, salah benar udah belakangan dah ya, Miss ya. Ya bener, saya pokoknya itu ujung-ujungnya aja deh. Yang penting tuh sekarang kitanya mau coba dulu. Nah itu kuncinya. Mm-mm. Oh iya, Miss Pipit, selama belajar ini ya, Miss, selama mendalami public speaking, menurut Miss Pipit sendiri nih, definisi public speaking itu apa sih? Ngomong biasa ke sesama teman atau ngomong ke ke dosen, apakah itu termasuk public speaking, Miss? Oke, kalau Itu kita yang gimana sih? kalau dia secara literal, kita nih misalnya public speaking, dia berasal dari kata public sama speaking, ya kan? Jadi kalau misalkan ditanya artinya, dia cuma berbicara, berbicara atau memberikan informasi di depan orang banyak atau di depan beberapa orang. Jadi dia nggak harus kita ngomong itu misalkan di audiens yang banyak banget, kita berdiri di panggung, nggak itu doang public speaking. Bahkan kita ngomong di depan 2 atau 3 orang doang, atau bahkan 1 orang aja, itu bisa jadi public speaking gitu. Karena syarat dari public speaking itu adalah terdiri dari satu speaker dan audiens. Jadi ada speakernya, ada audiensnya. Ada 2 hal itu ya berarti dia public speaking. Kita berbicara di depan orang gitu. Oh, iya, iya, iya. Wah, berarti memang penting banget karena nggak akan terjadi sebuah hubungan yang baik tanpa diawali dengan komunikasi yang baik ya, Miss. Berarti Ya, intinya ya, betul sekali. mendasar Makanya banget ini. makanya public speaking itu erat kaitannya dan hubungannya dengan yang namanya leadership dan communication skill. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang skill public speaking, pasti kita juga akan belajar untuk ke communication. Kenapa? Ya karena public speaking itu communication kan. Gimana cara kita menyampaikan Mhm. informasi, menyampaikan pesan ke orang lain. Nah, itu dia public speaking gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini penting banget berarti teman-teman. Perlu dicatat. Dari sekarang juga, ayo kita belajar berani dulu untuk ngomong ya. Menyampaikan apa yang kita punya, ilmu, sedikit ilmu yang kita punya. Kayak gitu, biar lebih bermanfaat. Kan ilmu akan lebih bermanfaat kalau disalurkan ya, Miss ya. Benar sekali. Oh iya, Miss. Kalau public speaking tuh, Miss, apakah ada kayak jenis-jenis khusus gitu? Maksudnya public speaking untuk misalnya bidang kesehatan, public speaking untuk bidang bisnis. Apakah ada klaster-klaster khusus atau memang public speaking itu sifatnya general sih, Miss? Oke,
Public speaking itu sebenarnya dia tergantung, jenisnya itu tergantung dari tujuannya. Kita ini tujuan kita ngomong, berbicara itu untuk apa? Apakah dia informatif misalkan? Informatif kan kayak misalkan nih mahasiswa presentasi di kelasnya, mempresentasikan tugasnya, atau mempresentasikan proposalnya, hasil penelitiannya, itu kan informatif ya. Jadi itu namanya informatif. Nah, itu tujuannya kan untuk memberikan informasi, jadi dia informatif. Terus ada lagi dia yang namanya persuasif. Persuasif itu ketika kita menyampaikan sesuatu untuk mengajak orang untuk melakukan hal yang kita inginkan. Misalkan, kita pengen mengajak orang untuk berhenti buang sampah sembarangan, ya kan? Itu namanya persuasif. Jadi kita bicara di depan orang-orang, gimana caranya biar orang-orang itu mengikuti apa yang kita sampaikan, gitu. Itu namanya persuasif. Jadi kita mengajak orang-orang. Terus ada lagi yang namanya demonstratif. Demonstratif pastinya kita kayak ngasih tahu tentang suatu hal, ya mendemonstrasikan gitu. Bagaimana cara melakukan ini, bagaimana, dan itu biasanya tuh lebih ke dengan tahap-tahap ya, atau proses, itu demonstratif. Terus ada lagi juga dia, kalau dia tujuannya untuk menghibur orang, namanya entertaining. Jadi kalau misalkan entertaining, biasanya tuh kayak jenis-jenis stand up comedy ya, stand up comedy, atau misalkan kita humor speech, yang kayak gitu-gitu. Itu kan tujuannya untuk menghibur orang-orang. Jadi dia termasuk ke entertaining. Jadi tergantung dari tujuannya. Ada lagi dia motivational. Kalau motivational berarti ketika kita ngomong sama orang, kita berharap orang-orang yang mendengarkan kita itu terinspirasi dan mendapatkan motivasi dari kita. Itu namanya motivational. Jadi tergantung dari tujuannya sebenarnya gitu. Tapi yang paling susah sih, ada nih satu yang paling susah dari segala macam jenis public speaking adalah impromptu. Impromptu itu adalah speech dadakan. Jadi ketika misalkan nih, kita lagi di suatu event dengan banyak orang, tiba-tiba kita dipanggil, iya, Mistika silahkan menyampaikan sesuatu. Ya nggak sih, itu namanya impromptu. Speech-nya dadakan. Kita nggak punya preparation, kita nggak punya apa-apa, dan kita disuruh join. Maksudnya disuruh nyampain sesuatu. Dan itu namanya impromptu. Ketika impromptu, otomatis dia yang paling lumayan, ini ya, challenging gitu. Iya dong, maksudnya kita yang langsung, iya, aduh, aku gimana, aku disuruh speak, tapi mau nggak mau kita harus maju, nggak mungkin tiba-tiba, enggak, aku nggak bisa, kan nggak bisa ya kita kayak gitu kan, jadi ya udah gitu. Itu salah satu yang menurut aku sih, karena buat aku pribadi juga kalau impromptu tuh lumayan challenging banget gitu. Ada lagi dia oratorical, ya tergantung ya, orator kan, kalau misalnya orang lagi orator, orasi, ya gitu. Ada debate juga, terus ada yang terakhir itu yang paling sering itu biasanya untuk orang-orang kayak pemimpin dan orang-orang besar kayak pejabat gitu, biasanya mereka tuh seremonial atau apa namanya special occasion. Jadi kalau seremonial tuh mereka mengasih sambutan, misalkan nih ya kepada Bapak Gubernur. Nah, itu kan juga public speaking ya, dia ada yang ngasih sambutan terima kasih kepada itu termasuk public speaking. Jadi kalau misalkan kembali lagi ke pertanyaannya, apa jenis public speaking? Jadi ya dia tergantung dari tujuannya kita. Ketika kita berbicara di depan orang-orang itu, tujuannya kita apa? Jadi kalau kita mau tujuannya untuk ngasih informasi atau ngasih motivasi dan segala macam, gitu dia. Wah, ternyata banyak sekali ya, Miss ya. Saya baru tahu loh, Miss, kalau misalnya stand up comedy itu juga salah satu golongan dari public speaking. Wah, Iya ternyata dong. seluas Coba itu kamu tanya public sama stand speaking. komedian, mereka pas mau ngomong itu mereka prepare loh. Mereka nggak asal nyaplok doang. Mereka ngomong kan, jadi mereka udah prepare duluan. Itu termasuk prepare loh. Dan itu nggak impromptu sih biasanya. Kalau ini, kalau apa namanya tadi stand up comedy. Iya, kayak gitu. Waduh, berarti memang apapun acaranya, yang penting harus siap dulu. Miss, ada pengalaman impromptu nggak, Miss? Iya, kalau misalkan di klub tempat aku belajar public speaking kan ya, kita tuh ada banyak jenis ini speech-nya. Jadi salah satu speech-nya tuh ada yang prepared, berarti kita udah nyiapin dulu kan. Ada lagi yang namanya impromptu gitu. Nah, kalau impromptu nih kita ngomongnya nggak lama sih, paling sekitar 1 sampai 2 menit doang. Tapi dia dadakan gitu. Ntar kita dikasih topik, kita suruh ngomong gitu. Nah, itulah kita yang jadinya latihan gitu. Ada. Dan buat aku sih itu sebenarnya lumayan banget. Jadi kalau misalkan kayak tiba-tiba disuruh bagian ini ke bagian disuruh speech-nya yang bagian impromptu, pasti ada yang gemeter duluan. Aduh, kenapa aku yang ditunjuk sih? Pengennya kayaknya kan, aduh, jangan aku dong gitu. Ya gitu. Gitu. Itu dia jenis impromptu. Miss, menarik banget nih yang impromptu ini. Kalau Miss sendiri menyiasati impromptu ini biar isinya itu tetap koheren, relevan. Wah, itu gimana, Miss? Oke, impromptu speech ya. Tanpa persiapan. Oke. Kalau udah baik yang nanya gimana biar nggak grogi. Ntar kita bahas gimana nggak grogi. Oke, kalau impromptu speech dulu. Jadi gini, ketika kita disuruh berbicara dan itu dadakan, alangkah baiknya kita berbicara tentang hal yang kita kuasai. Bener nggak sih? Jadi kalau misalkan kita nggak menguasai tentang suatu hal, ya jangan cerita tentang itu. Otomatis kita bakal gagap dong.
Misalkan nih, kamu bukan anak pertanian, terus kamu ngomongnya tentang pertanian, kamu bakalan gagap di depan. Terus kayak apa ya, ini gimana ya caranya, kalau tanah yang baik kayak gimana sih, kita nggak tahu. Tapi kita harus bicara tentang hal yang kita kuasai dulu. Yang paling gampangnya kalau kita improve tuh apa? Cerita tentang pengalaman kita, ya nggak sih? Kita kalau misalkan cerita biasanya lebih smooth nggak sih? Kamu lagi cerita nih tentang experience kamu ketika kamu dulu kuliah satu misalkan, itu bakal lebih smooth gitu. Jadi kalau misalnya kita impromptu ya itu tadi. Atau kita bisa juga cerita tentang hal yang kita rasakan. Misalkan impromptunya ini kita disuruh misalkan dadakannya ngasih sambutan ya. Ayo Miss kasih tahu nih kesan pesan terhadap event ini gitu. Ya apa yang kita rasakan kita ceritakan. Jadi ya be honest aja gitu. Jadi jujur aja dengan apa yang kita rasakan. Gitu deh. Oh iya iya, iya. Kuncinya pengalaman kita sendiri ya, Miss, nggak dibuat-buat, Benar. nggak yang Iya. settingan gitu. Oke oke oke. Ngomong-ngomong tentang pengalaman nih, Miss. Mm-mm. Miss kan dulu pernah mengenyam pendidikan di National Pingtung University nih. Itu gimana, Miss? Pengalaman public speaking di sana di saat Miss menempuh pendidikan di luar negeri. Oke. Bisa diceritakan nggak, Miss? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak, maksudnya kalau misalkan untuk yang di publik banget ya selain lingkungan kampus, aku nggak terlalu banyak. Hmm. Beberapa kali sempat ikutan volunteer activity, tapi itu nggak yang terlalu gimana gitu sih eventnya. Cuman yang paling kita rasain itu adalah ketika kita harus presentasi di kelas, ya nggak sih? Yang namanya kuliah pasti disuruh presentasi. Paling gaknya ntar kita juga ada yang disuruh misalkan kayak ketika kita proposal ya, seminar proposal kita atau seminar hasilnya ya nggak sih? Atau nanti ketika kita oral defense atau ujian tesis, semuanya kan kita presentasi gitu. Dan ketika kita kuliah di luar negeri, otomatis kita akan berbicara dalam bahasa Inggris yang pastinya akan lebih susah dan lebih sulit ketika kita harus berbicara. Dan kita nggak tahu kan bakal ditanyain apa aja sama para examiner kita, ya nggak sih, sama para pembimbing dan penguji. Nah, itulah yang akan jadi tantangan yang luar biasa gitu. Ketika kita ngomong. Nah, yang aku rasain ketika aku belajar juga kayak gitu. Jadinya kita yang benar-benar apa ya, lumayan susah gitu untuk ketika kita misalkan ke bagian besok nih bagian kamu nih buat seminar proposal gitu, kita harus ngomong di depan orang banyak, apa sih yang harus kita lakuin, ya nggak sih? Nah, kalau aku sih kebetulan waktu itu buat pengalaman aku nih, jadi kebetulan aku punya teman-teman yang sangat suportif sekali alhamdulillahnya, dan mereka tuh membantu. Jadi kita ketika misalkan ada satu nih yang mau besoknya itu mau ujian, misalkan mau presentasi, kita bakalan kumpul, terus kita bakalan bikin simulasi gitu. Nah, itu preparation namanya ya kan. Jadi kita bikin simulasi, dia ngomong di depan kita, terus kita bakal ngasih feedback juga sama dia. Dan bahkan kita ngasih simulasi kalau misalkan kira-kira apa sih yang bakal ditanyain ntar sama dosennya atau pengujinya gitu. Kayak gitu. Jadi itu juga akan membantu. Karena kunci dari kita public speaking ini adalah sebenarnya di preparation gitu. Nanti kita bahas sih gimana preparation. Aku bakal jelasin lebih banyak nanti di preparationnya kita. Cuman kalau dari pengalaman itu sih yang aku rasain. Jadi aku sangat bersyukur sekali ketika teman-teman aku saat itu, dan juga aku juga maksudnya ketika mereka bantu aku, otomatis aku membantu mereka. Jadi kita saling membantu untuk latihan, untuk simulasi, dan itu sangat membantu gitu. Apalagi ketika tadi kan udah dibikin sesi tanya jawabnya, dan biasanya sih soalnya nggak jauh-jauh dari situ yang keluar, jadi kita kayak udah bisa prediksi gitu. Iya gitu deh ceritanya. Wah, ini nih buat yang scholarship hunter nih, Miss. Kalau Mm-mm. di luar negeri sana, Miss, untuk antara kita sebagai presentator sama waktu kita mendengarkan kuliah itu lebih banyak mana, Miss, sesinya? Tergantung dari kampusnya, tergantung dari jurusannya, pasti semuanya Hmm. tergantung ya, depends. Tapi tetap Hmm. pastinya yang akan kita pasti rasakan itu adalah pasti kita bakal ngomong di depan. Entah itu mungkin waktu kita proposal yang tadi, atau mungkin ketika seminar hasil, atau bahkan mungkin Hmm. di oral defense kita. Itu dia yang bakal kita rasain. Tapi kalau kita belajar, pastinya kita pasti ada proyek-proyek yang harus dikerjain kan, ada tugas-tugas dari dosen, Hmm. kerja kelompok, disuruh maju, presentasi, dan itulah yang akan sering kita lakukan gitu. Itu tergantung, baik lagi ya, sebenarnya emang tergantung dari jurusannya. Mungkin kalau misalkan jurusan yang social science, mereka akan lebih banyak presentasi. Tapi kalau misalkan kayak aku nih yang eksak, yang science, kita bakal lebih banyak di lab, mungkin kayak gitu. Tapi waktu pengalaman aku nih, kebetulan waktu itu, aku dapat profesor yang emang rada strict banget ya sama murid-muridnya. Jadi kita tuh ngadain progress report tiap seminggu sekali, tiap hari Rabu pagi. Jadi kebayang gak sih? Jadi kita tuh presentasi tuh tiap minggu gitu. Iya, karena beliau tuh pengennya mungkin rada perfeksionis juga. Jadi beliau pengennya anak-anaknya tuh emang udah terkontrol banget gitu. Tapi sisi positifnya adalah kita jadi terbiasa karena udah sering hampir tiap minggu kita ngomongin itu terus, progresnya kayak gimana, terus apa aja yang udah kita lakuin. Jadi ketika itu tuh kita udah yang lebih familiar gitu dengan situasinya. Ketika aku presentasi misalkan aku presentasi seminar proposal aku, jadi udah yang lebih familiar aja gitu. Oh iya, ini udah sempat kita omongin kemarin kalau misalkan kayak gini kasusnya kayak gimana gimana gitu.
Dan itu lumayan membantu sih. Waduh, berat ya Miss ya. Wah, saya aja yang dengerin, bayangin itu udah berat. Apalagi Miss, lah selalu deh Miss. Enggak, aku Keren, kan udah keren, bilang keren, sama, keren. seperti yang tadi aku ceritain kan ya, seperti saya ceritain tadi, kalau misalkan awalnya sama, begitu misalkan ya udah keterima, oke, akan berangkat ke luar negeri, alhamdulillah keterima beasiswa, abis itu bingungnya, gimana ya ngejalanin kuliahnya, ini aku bisa nggak ya ngejalanin kuliahnya, ntar kalau misalkan dosen lagi aku nggak ngerti gimana dong. Terus aku langsung berpikiran kayak, oke aku rekam aja kali ya tiap dosen yang ngomong. Ya kayak gitu-gitu lah, kita pasti udah takut duluan. Tapi balik lagi tadi, dalam hidup ini segala sesuatunya ketika kita jalani dan kita berusaha untuk mengatasinya, ya kita akan terbiasa dengan hal itu. Gitu. Mantap. Oke, oke. Miss, Ya, kalau tips trik khusus gitu Miss untuk persiapan sebelum menyampaikan materi, kalau ala Miss Pipit apa nih? oke, preparation ya. Kita sekarang ngomong preparation. Kalau kita ngomong preparation, preparation itu adalah hal yang paling penting, aspek yang paling penting yang bisa aku bilang ketika kita mau mengadakan presentasi atau mau public speaking. Itu yang paling penting. Itu kuncinya ada di situ. Mungkin sekitar 90%-nya ada di situ. Baru sekitar sisa-sisanya itu ya ketika kita di panggung dan segala macam. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar memprepare segala sesuatunya dengan matang, kita akan lebih aman gitu ketika kita menyampaikan speech-nya kita atau presentasinya kita gitu. Nah, untuk preparation apa aja nih yang mesti kita lakukan? Yang pertama kita tahu dulu nih, kita speech ini ngapain. Misalkan kayak tadi, oh aku besok ini presentasi karena ini tugas kuliah. Atau besok itu aku mau presentasiin penelitian aku, misalkan kayak gitu. Berarti purpose of the speech-nya informatif, ya nggak sih? Berarti kita udah tahu. Yang berikutnya adalah kita kasih tahu, cari tahu audiensnya siapa. Oke, audiens aku besok teman-teman sekelas doang sama satu dosen. Oke, udah ya. Berarti kita mempersiapkannya, oke ini bakal teman-teman sekelas, kayaknya nggak bakalan terlalu susah sih kalau teman-teman nanyanya. Ternyata besoknya, oh enggak, besok presentasinya itu adalah seminar kelas yang dosen-dosennya itu ada 10 orang yang join. Atmosfernya beda dong. Ya nggak sih? Jadi kita harus analyze the audience dulu. Kita harus tahu dulu audiensnya kita yang bakal melihat presentasi kita tuh siapa aja. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya otomatis kita harus mengumpulkan materi yang cukup gitu. Misalkan nih kita mau tadi ya, misalkan kita mau presentasi tentang hasil penelitian kita. Kita harus sudah ngumpulin dulu semuanya dengan cukup data-datanya, terus bikinlah ke slide PowerPoint-nya yang baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah PPT ya kan. Ya seperti mana bikin slide yang baik, rancangan PowerPoint yang baik, terus prepare segala sesuatunya. Kira-kira kita juga harus prepare kayak jenis-jenis soal apa aja yang kira-kira bakal ditanyain. Kita bisa prediksi sebenarnya. Misalkan di penelitian kamu tentang cara mengatasi atau cara membuat antivirus COVID-19, misalkan kayak gitu ya. Terus kamu bakalan cari tahu dulu nih, kira-kira nih nanti pertanyaan dari dosen tuh apa aja, kita udah bisa predik duluan, dan kita udah kasih dulu nih beberapa slide yang bakal mendukung ketika kita ditanyakan hal tersebut, kayak gitu. Itu yang kita bilang tadi, kumpulin materi yang cukup. Jadi ketika kita ditanya, kita nggak stuck set. Nah, kayak gitu. Berikutnya, tulis outline. Itu akan membantu kita. Kenapa? Karena ketika kita speech, alangkah baiknya kita tuh nggak menghafal tok mati semua halnya. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak, oke, aku sekarang mau presentasi. Terus aku nggak bisa bahasa Inggris yang lancar, misalnya gitu. Maksudnya bahasa Inggris aku nggak fluent gitu. Terus aku bakalan hafal mati ini semua teks yang ada. Begitu kamu lupa satu kata atau satu kalimat, kamu langsung blank. Udah hilang semua, ya nggak sih? Jadi, iya, saran aku banget adalah kita nggak bisa hafal mati langsung teksnya itu gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah write di outline. Kita tulis outline-nya apa aja. Misalkan pembukaan kita mau apa nih kalimatnya. Habis itu di body-nya kita. Nanti isinya kita nih yang mau kita sampaikan di presentasi itu apa. Berikutnya di closing. Summary-nya apa, conclusion-nya apa. Itu udah kita bikin outline-outline-nya. Bikin poin-poinnya. Dan itulah yang harus kita pahami. Kenapa? Karena begitu kita sudah tahu poin-poinnya, kita nggak akan melenceng dan kita bisa improve sendiri. Gitu. Berikutnya, tipsnya kalau kita ngomongnya dalam bahasa Inggris, kalau misalnya kita ngomongnya dalam bahasa Inggris, kita bikin catatan kecil, mungkin bisa lah cari satu note kecil yang boleh masuk dalam saku ya, kira-kira segede ini gitu. Cari minimal 10 kata dari setiap presentasi yang mau kita lakuin. Misalkan nih, kita mau ngomong tentang development. Cari 10 kata lain kira-kira yang bisa menggambarkan development, misalkan kayak gitu. Dan itu akan membantu kita. Ketika kita lupa mau ngomong development, kita masih punya kosakata yang lain. Itu tipsnya kalau kita ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi ya harus usaha lebih sih gitu. Karena mungkin kita ngerasa vocabulary kita nggak terlalu banyak ya. Itu tadi gitu. Bikin dia apa-apa aja nih yang kira-kira akan membantu. Jadi ketika kita lupa yang satu, yang lainnya bisa kita pakai ya nggak sih? Gitu. Yang berikutnya,
kita juga nggak bisa bener-bener tadi yang aku bilang kan kita nggak bisa ngafal mati gitu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan ketika waktu kita misalkan ternyata masih, misalkan nih, biasanya kita kalau misalkan lagi ngomong suka deg-degan kan ya. Terus kalau kita deg-degan, tiba-tiba ada poin-poin yang udah berkurang aja tuh. Misalkan kamu mau ngomong tentang 5 poin, set. Tapi pas deg-degan, poin satunya hilang, tinggal 4. Ternyata waktunya masih ada, masih harus ngomong lagi. Nah, kita harus prepare untuk changes ini tadi. Kita harus kira-kira nih, nah itu tadi yang kita lakukan. Ketika kita misalkan masih punya sisa waktu, atau ternyata waktunya kita kelebihan, mana yang bisa kita cut, mana yang bisa kita tambahin. Nah, itu juga harus kita prepare. Jadi, preparation ini memang segala sesuatu yang benar-benar kuncinya gitu. Dari ketika kita mau presentasi atau mau public speaking, kayak gitu. Jadi paling penting adalah prepare. Utama persiapan. Dan berikutnya setelah persiapan, apa yang harus kita lakukan adalah practice. Practice makes perfect, right? Jadi rehearsal. Jadi kita harus rehearse apa yang mau kita ucapkan, kayak gitu. Nanti kita omongin soal practice lagi nih. Preparation nomor situ tuh. Jadi kita di preparation yang penting kita tahu dulu kita mau ngomong apa, lihat audiensnya kita siapa aja, habis itu kumpulin materi yang cukup dan tulis outline-nya. Jadi kita bisa tahu apa-apa aja yang mau kita sampaikan. Oke, jadi memang fondasinya dulu dikuatin di outline ya, Miss ya. Kalau pas hari acara, Miss, waktu harus menyampaikan di depan publik itu, apa sih yang harus kita lakukan dan apa sih yang sebaiknya kita hindari waktu presentasi itu, Miss? Oke, jadi kalau misalkan ketika kita mau menjadi public speaker, apa sih yang harus kita lakukan biar presentasi kita itu menarik, ya nggak sih? Oke, tadi, jenis public speaking ada banyak kan ya, aku bilang tadi. Tergantung. Kalau misalkan kita presentasi, kayaknya kita mungkin nggak bisa ya masukin begitu kita mau opening, itu kita ngasih cerita gitu, kayaknya nggak nyambung gitu. Pasti kita bisa ngasih pertanyaan, jadi tergantung dari jenisnya. Cuman, ketika kita mau public speaking, atau kita mau speech, atau mau presentasi, atau apapun itu, kita harus punya 3 hal dalam speech kita itu. Kontennya harus ada 3 hal. Sama kayak ketika kita menulis. Jadi ada introduction atau opening, ada body, ada conclusion. Sama dia. Nah, balik lagi, tergantung dari tujuannya kita tadi mau apa. Misalkan, kita ini tujuannya motivasional. Kalau motivasional, mungkin kita bisa dengan cerita dulu nih di opening kita. Kita cerita tentang inspirational story misalkan. Itu udah enak ya. Jadi ketika kita masuk, kita cerita, orang udah ngena duluan. Oh iya, abis itu kita ceritakan. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan tentang kayak gini. Nah, orang udah enak nih. Oh, itu badinya kita. Terakhir, kita masukin nih di conclusion-nya pesannya kita. Jadi teman-teman, berlaku baiklah terhadap sesama, dan kita akan merasakan kebaikan dari orang lain kepada kita. Jadi orang-orang dapetin impact yang dari kita. Oh iya, benar. Nah, itu tadi. Jadi kita harus ada 3 hal. Openingnya kita ada, body-nya kita ada, conclusion-nya kita ada. Nah, ketika kita menyampaikan, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang akan mempengaruhi audiensnya kita. Apa aja itu? Yang pertama, clarity. Clarity itu adalah ketika kita ngomong di depan orang, pastikan suara kita terdengar jelas. Ya nggak sih? Jadi, orang-orang yang mendengarkan kita itu tahu apa yang kita ucapkan, apalagi dalam bahasa Inggris. Kalau kita ngerasa pronunciation kita belum begitu bagus, mungkin kita bisa latihan dulu, yaitu nanti balik ke praktis lagi. Ketika kita praktis, mungkin kita udah coba dulu, gimana sih caranya pronunciation yang benar untuk kata-kata yang ini. Misalkan ada kan beberapa kata atau kalimat yang emang dia agak belibet gitu lidah ngomongnya gitu. Clarity. Kemudian juga pastikan ketika kita berbicara, suara kita itu terdengar. Misalkan tadi, presentasi nih, ketika kita kuliah, kita presentasi di depan kelas. Dan di kelasnya nggak ada mikrofon, cuma suara kita doang nih. Kita harus memastikan yang ujung sana kedengeran, yang ujung sana kedengeran. Jadi semuanya bisa dengar suara kita dengan jelas. Ya nggak sih? Karena kalau misalkan kita nih asik di depan, terus kita cuma ngomong doang, ya teman-teman saya sekarang mau presentasi dengan cara penemuan antivirus corona. Terus yang belakang udah sibuk main handphone aja. Dia ngomong apaan sih, bodo amat. Orang udah bosen duluan gitu. Ya, pastikan itu. Sering terjadi tuh, Miss. Iya, gitu. Jadi pastikan gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita, misalkan nih ternyata nggak ada, ya itulah yang harus kita latih tadi ya. Nanti kita balik lagi ke praktis itu. Jadi ntar clarity. Kita pastikan orang-orang bisa mendengarkan kita dengan jelas. Dan pastikan juga apa yang kita sampaikan itu orang-orang mengerti. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong yang terlalu cepat. Dia nggak sih? Kadang ada kalau misalnya kita nih lagi ngomong di depan umum, tiba-tiba jadinya kayak cepet aja udah kayak Shinkansen gitu ngomongnya. Bung! Orang jadi tadi ngomong apa sih? Gitu. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris kan orang udah bingung aja. Ini kita mau ngomong apa? Gitu. Berikutnya, jangan terlalu pelan juga. Misalkan kita yang sibuk pakai fillers mulu. I wanna present about... jadi orang udah yang ngomong apa sih? Bosan banget. Udah orang ninggalin gitu kan. Jadi kita juga, nah itu tadi. Jadi maksudnya di clarity semuanya. Jadi pastikan kita itu yang harus kita latih memang. Clarity.
Jadi begitu sebelum teman-teman itu mulai presentasi ataupun speech, ya pastikan clarity-nya gitu. Pastikan suara kita terdengar dengan jelas dan orang bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah gunakan vocal variety. Vocal variety itu maksudnya gini, ketika kita ngomong, enak nggak sih kalau misalnya kita lihat orang ngomongnya, selamat siang teman-teman, saya mau menjelaskan tentang antivirus corona. Dan orang bilang, apa sih flat banget sih jadi orang, ya nggak sih? Udah emosi dulu gitu. Ngomong apa gitu. Tapi kita coba bisa, jadi kayak ketika kita ngomong, kita pastikan ada nadanya yang naik atau yang turun. Misalkan yang paling biasanya, paling sering, misalnya kalau kita mau yang motivational lah ya, ibaratnya gitu. Jadi teman-teman, ketika suatu hari, jadi orang udah enak, wah keren banget gak sih? Jadi kayak gitu. Jadi kita use tone gitu. Jadi ada suaranya ketika kita naik, ketika kita turun, dan orang jadinya enak dengerinnya. Gak yang cuma flat doang ya gak sih? Ini udah pelan suaranya, terus flat doang lagi. Ya teman-teman, presentasi saya hari ini adalah tentang, jadi kayak gitu. Nah itu tadi. Terus volume juga tambah kan tadi ketika kita mengisi tone, itu kan volume juga. Jadi kapan kita menaikkan volume kita, kapan kita nurunin volumenya kita. Kita harus tahu. Yang berikutnya lagi, ini ada dua ya teman-teman, clarity, vocal variety. Yang berikutnya adalah eye contact. Ingat banget nggak sih? Ketika kita lagi grogi, nah ini dia nih, kita lagi grogi nih, terus tiba-tiba disuruh ngomong di depan umum, kitanya grogi. Yang ada kalau nggak kita nunduk ke bawah, kita ngeliatnya ke atas, atau mungkin muter-muter. Enggak, maksudnya kayak, mana ya kelihatannya? Udah bingung banget nggak sih? Atau jadi yang kayak cenderung jadi ke bawah mulu gitu. Padahal audiensnya ada di depan. Atau kalau misalnya kita sekarang online, mungkin ngeliatnya ke kamera gitu ya. Jadi eye contact. Kita pastikan orang itu bisa ngelihat kita gitu. Jadi mereka ngerasa kalau kita tuh ngomong sama mereka gitu. Jadi nggak cuman yang kita sibuk dengan diri kita sendiri, jadi kita yang sibuk ngeliat ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan kelihatan banget groginya nggak sih? Jadi kalau misalkan orang ngelihat kita grogi, orang udah nggak enak aja gitu ngelihatnya gitu. Nah itu dia eye contact. Tapi kita harus menggunakannya dengan ini, maksudnya dengan baik dan benar ya, appropriately. Jadi jangan sampai kamu nih ngerasa kayaknya yang tengah teman kamu, terus kamu langsung ngomongnya lewat ke tengah aja. Jadi teman-teman, saya sekarang mau ngomong tentang nantang banget. Enggak, aku kenal sama dia, aku bakal eye contact aku ke dia. Enggak bisa. Jadi kita cek semuanya gitu. Enggak apa-apa gitu. Percaya diri aja, karena ini fokusnya tentang ketika. Karena ketika kita presentasi, ketika kita bicara di depan, itu tentang diri kita kan. Maksudnya, itu adalah waktunya kita. Jadi fokus aja ke kita dan audiensnya kita. Dan bayangkan di diri kita itu, ketika audiens itu mendengarkan kita, mereka akan mendapatkan sesuatu dari kita gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya kita harus menatap matanya satu-satu. Jadi mereka ngerasa, iya nih, dia lagi ngomong juga nih sama saya gitu. Yang berikutnya adalah gesture. Kenapa kita perlu gesture? Iya dong. Masa kita lagi ngomong terus diam doang? Oke teman-teman, saya mau ngomong tentang kayaknya kaku banget gak sih? Tapi kalau misalnya professional speaker, kalau misalnya dia mainnya pakai tangan sedikit, atau kalau misalnya kita lagi on the stage, atau misalkan kita kayak presentasinya di depan ya, nggak lagi duduk doang, misalkan depan kelasnya kita berdiri ada stage-nya gitu, ya mungkin pakai movement, pindah sedikit ke sini, ya nggak sih? Jadi orang juga enak gitu. Jadi nggak monoton banget nggak sih? Ya bayangin ketika kita maksudnya memperhatikan seorang professional speaker ketika dia lagi menyampaikan sesuatu dan dia menggunakan tangannya, jadi orang enak ya. Misalkan kayak gini, ada 5 hal yang mau saya sampaikan. Ingat nggak sih? Daripada ya teman-teman ada 5 hal yang mau saya sampaikan. Apa sih dia? Ya, lagi ke situ. Jadi kita harus menggunakannya tapi dengan efektif juga. Jadi jangan terlalu banyak. Ada orang yang misalnya ngerasa ngomong, jadi kayak dia tiap ngomong gini terus. Jadi aku mau ngomong, kamu mau nari atau mau ngomong? Kamu nari atau mau ngomong? Gitu. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah comfort level. Comfort level itu adalah ketika kita berbicara di depan umum, be confident dengan diri kita. Tadi, harusnya kita kalau kita udah praktis berkali-kali, kita akan lebih terasa ya comfort level. Kita akan lebih nyaman ketika kita ngomong gitu. Jadi ketika kita bicara di depan orang banyak, kita akan bilang, oke, teman-teman, yang harus kita lakukan ketika kita mau menginspirasi banyak orang, ada 3 hal. Dan itu tuh orang udah yang enak aja gitu ngeliat kita. Jangan sampai ketika kita ngomong di depan umum, kita bilang sama orang-orang, okay, I'm sorry, ladies and gentlemen, this is my first time having this speech. Orang udah yang kayak, dia aja udah gak confident sama dirinya, dia gak enak kan liatnya gitu. Comfort levelnya udah gak enak gitu, jadi udah kena gitu. Jadi orang udah gak terlalu gimana ngedengerinnya kita. Tapi begitu kita melakukan presentasi kita, melakukan speech kita dengan nyaman, orang juga enak ngeliat kitanya gitu. Dan apa yang kita sampaikan akan lebih ngena ke orang lain. Jadi itu tadi comfort level. Be confident ketika kita bicara di depan umum. Yang selanjutnya adalah interest. Pastinya kita harus attract, ya nggak sih? Attract the interest of the audience. Jadi kita harus bisa kasih tahu nih sama audience hal-hal yang mereka butuhkan. Nggak masalah walaupun itu presentasi di kelas ataupun apapun. Misalkan nih inspirational, informatif. Ketika kita itu
speech tentang presentasinya kita, tentang penelitiannya kita, Miss itu kan kayaknya biasa aja ya, kita ngomongnya juga nggak bisa yang kayak motivational atau inspirational. Iya, tapi kita masih bisa kok, ya nggak sih? Misalkan nih teman-teman kita ini kan satu bidang sama kita bilang dong apa yang menjadi um, hal yang paling menarik dari presentasinya, dari penelitiannya kita. Misalkan nih, saya menemukan antivirus corona, ya nggak sih? Jadi saya bisa melakukannya hanya dengan bahan dari alam. Wes, orang udah yang kayak tertarik. Wah, keren banget nih penelitiannya. Jadi tadi engage the audience dengan sesuatu yang menarik lah ibaratnya kayak gitu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan ketika kita mau menjadi speaker yang baik. Ingat tadi, clarity-nya kita, vocal variety-nya kita, terus eye contact, body gesture, comfort level, dan juga the audience interest. Jadi kita harus memastikan interestnya audience. Iya, gitu. Luar biasa. Wah, Miss, dari penjelasan Miss ini kayaknya waktu berjalannya cepet banget nih, Miss. Oke. Kayaknya karena memang Instagram Story ini juga terbatas waktunya, langsung saja ya, Miss, kita masuk ke tanya jawab. Soalnya kayaknya teman-teman ini juga sudah banyak yang tanya. Tadi ada ini, Miss, yang tanya, gimana sih cara membuat first impression saat kita presentasi, Miss? First impression, oke. Itu balik lagi ke opening yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika kita bicara di depan umum, yang paling penting, jadi first impression itu ibaratnya, opening itu ibaratnya kayak ketika kita membaca buku, covernya buku. Kita harus bisa mengcover sesuatu itu dengan baik dan benar, ya nggak sih? Nah, itu tadi. Gimana caranya biar orang tertarik? Nah, balik lagi tergantung dari jenis presentasinya kita dan tujuannya kita. Misalkan nih, kita tujuannya adalah memotivasi orang. Mungkin kita bisa cerita dulu dari kegagalan dan kenapa kita bisa sukses. Dan orang akan terinspirasi dari situ, ya nggak sih? Atau misalkan kalau misalkan kita mau lucu-lucu, kita bisa acting. Acting itu maksudnya kayak, misalkan kita mau cerita tentang manage time, ya nggak sih? Kita yang kayak meraktekin orang lagi buru-buru, aduh gimana nih kalau misalkan waktu kita udah nggak cukup segala macam kayak gitu. Jadi itu udah openingnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan mungkin bisa dengan cerita, mungkin bisa dengan quote juga, atau bisa dengan pertanyaan juga bisa. Misalnya kita tanya, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata antivirus corona sudah ditemukan? Jadi itu kan enak ya. Jadi kayak orang udah tertarik, wow dia mau ngomong tentang antivirus corona gitu. Jadi tadi kita kita tangkap interestnya orang-orang itu di openingnya kita gitu. Itu caranya. Bisa dengan cerita, bisa dengan acting, maksudnya kita act out, atau bisa juga dengan quote, atau misalkan dengan pertanyaan gitu. Oke, Miss, ini pertanyaannya sedikit nyambung dengan penjelasan Miss sebelumnya. Kalau misalnya kayak ngisi webinar atau diseminasi gitu, Miss, itu boleh nggak diisi storytelling atau mungkin seperti tadi pertanyaan atau mungkin little bit jokes kayak gitu? Boleh. Boleh kan, Miss? Boleh. Jadi sebenarnya tadi ya, sebenarnya tergantung dari audiens. Bahkan presiden aja ketika dia nyampein pidatonya ada masukin joke-joke nggak sih? Sebenarnya jokes itu termasuk salah satu hal yang penting ketika kita mau presentasi. Tapi nggak bisa kalau dia informatif ya. Karena misalkan kita lagi presentasi, tugas kita di depan dosen, so nggak mungkin dong kita masukin joke-nya nggak sih? Nggak lucu banget. Tapi kalau misalkan kita yang tadi, yang lain-lain hal, ya kita bisa masukin gitu. Masukin cerita, masukin jokes, dan jokes itu juga penting gitu. Karena ketika orang cuma ngedengerin penjelasan kita yang monoton, orang jadinya cuma yang kayak ini doang ya sih, bete doang, apa sih dia ngomongin apa gitu. Tapi ketika kita masukin jokes-jokes, orang jadi tertarik, hahaha ada ketawanya gitu, dan suasananya juga lebih hidup kan jadinya gitu. Oke, oh ada lagi Miss pertanyaan. Ini masih nyambung-nyambung juga Miss. Bagaimana cara mempengaruhi audiens agar memahami isi presentasi kita? Oke. Ya. Ketika kita memberikan informasi dan kita pengen mempengaruhi orang, itu adalah bisa misalkan gini tadi ya, jatuhnya misalkan motivational nih, kita mau menginspirasi banyak orang. Yang bisa kita lakukan adalah kasih cerita dulu, dan akan lebih masuk akal lagi kalau kita ceritanya tentang diri kita. Misalkan nih, saya mau cerita tentang public speaking nih, terus saya cerita nih, dulu tuh saya takut banget, nggak pernah mau maju ke depan, dipanggil guru aja gemeteran banget. Tapi sekarang saya bisa ngomong, ya nggak sih? Jadi orang yang kayak, oh iya ya. Nah, gimana caranya orang jadi percaya, oh iya, ini dari pengalamannya dia. Jadi, ketika kita mau mempengaruhi audiens, bisa dengan cara kayak gitu. Atau kita juga bisa ngasih tahu cerita orang-orang yang udah sukses. Misalkan kita cerita nih, oh iya, Presiden Jokowi dulunya kayak gini, tapi sekarang beliau bisa jadi presiden. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh juga gitu. Atau orang-orang sukses yang lainnya gitu. Kita pakai kayak gitu caranya. Dan masukin quote-quote juga. Jadi misalnya ketika kita lagi speech itu masukin quote. Misalkan, belajarlah suatu hal yang baru dan kamu akan
cobalah hal-hal yang baru dan kamu akan mempelajari hal-hal yang baru, Caela. Kayak gitu misalkan. Jadi orang jadinya kayak, oh iya ya gitu. Dan itu akan mempengaruhi atau audiens yang kita sampaikan presentasinya gitu. Jadi jangan monoton lah, ibaratnya jangan monoton gitu. Bener, masukin beberapa jokes. Pinter-pinter masukin apa namanya, selingan-selingan gitu ya Miss di Iya, dalam presentasi selingan, kita gitu intinya selingan, ya. iya. Mm-mm. Makanya kita bisa kayak act out banget kan, atau kayak jatuhnya tuh kayak cerita, atau mau Mm-mm. jadi masukin jokes-jokes, atau mau masukin quotes juga. Quotes itu kan maksudnya kayak kita comot nih kata-kata yang, misalnya orang seneng banget ya, kayaknya zaman sekarang lagi suka banget nih ngeliatin quotes-quotes sama kata-kata mutiara gitu. Jadi itu kita Mm. masukin, gitu. Jadi orang bisa ngerti, oh iya, bener ya, nyambung deh ya gitu. Apa yang dia sampaikan gitu. Eh, Miss, tadi kan kita sudah banyak nih ngomong tentang kayak pembukaan, opening yang mengesankan gitu. Nah, untuk penutupan, Miss, apakah perlu kayak memorable closing atau sesuatu yang, oh ini loh tadi penutupan yang bikin aku nangkep juga gitu. Apakah kita perlu ada bagian itu juga dalam sebuah presentasi? Exactly, bener banget. Jadi, ketika kita presentasi, ketika kita speech, kan tadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada introduction-nya, Mm-mm. atau ada opening-nya, ada body-nya, dan ada conclusion-nya. Di conclusion apa aja yang harus kita masukin? Yang pertama, sum up dulu. Jadi orang ingat apa aja yang udah kita sampaikan. Tadi saya nyampeinnya ada 3 hal. Ini. Masukin dulu nih conclusion. Sum up dia. Ketika kita selesai sum up, kasih dia kata-kata dan kalimat yang impactful. Misalkan tadi, saya udah menemukan antivirus corona. Antivirus coronanya bisa dengan 2 hal ini, satu, ini satu. Ini tadi dia. Gimana cara kita masukin quote atau misalnya kata-kata mutiara atau kata-kata dari kita yang akan diingat banyak orang. Karena speaker yang baik itu adalah yang bisa kata-katanya itu dan kalimat-kalimatnya itu diingat oleh banyak orang untuk sekian lama. Jadi nggak cuma orang ngedengerin dia ngomong habis itu lupa apa yang dia sampaikan gitu. Nah, itulah dia pentingnya conclusion tadi. Jadi ketika kita conclusion, ketika kita menyampaikan summary-nya kita tutup lagi dia dengan kalimat-kalimat yang ibaratnya kayak quote-quote gitu lah gitu. Kalimat-kalimat yang akhirnya akan bikin orang itu ingat apa yang udah kita sampaikan. Tuh. Misalnya kita cerita misalkan ya, kita cerita tentang preparation. Oke, ketika kita preparation yang harus kita lakukan adalah ini gitu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di preparation. Tapi teman-teman juga harus ingat, ketika kita prepare, kita itu harus melakukannya dengan baik dan benar. Dan ketika kita tidak hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang nggak sih apa yang kita inginkan, tidak pun masalah. Yang penting ketika kita itu adalah expect the best, prepare for the worst. Wah, itu kalimat penutupnya. Jadi kita berharap untuk hasil yang paling baik, tapi kita juga memprepare-nya untuk hal yang terburuk. Kayak gitu. Jadi orang langsung yang, wah gitu. Oke, jadi untuk yang pembukaan, penutupan itu penting banget intinya. Yang pembukaan itu gimana caranya audiens nangkep apa yang mau kita bicarakan, istilahnya biar keterkaitannya itu masuk gitu. Terus yang terakhir itu biar presentasi kita diingat. Nah, Iya, kalau benar. ini Miss, ada pertanyaan kalau di tengah-tengah kita lupa materi dan kalau misalnya gimana sih caranya menjaga keterikatan kita dengan audiens kita di tengah-tengah untuk yang bagian isi itu gimana? Oke, itu balik lagi larinya nanti ke practice. Hmm. Practice makes perfect. Yang harus kita lakukan sebelum kita naik, jadi gini, selagi itu dia nggak impromptu speech ya, ketika kita itu masih bisa prepare, kita apapun itu presentasinya kita atau speech-nya kita, yang harus kita lakukan adalah practice. Kita nggak bisa cuma ngerasa yang kayak, oke aku udah ngerti sekarang ya udah besok aku tinggal presentasi aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus tetap yang namanya practice. Gimana cara praktis? Cara praktis itu ada beberapa hal. Tapi yang paling bagus menurut saya adalah find a partner or friend. Oke, okay? Ntar dibilang partner langsung pada baper, aduh aku jomblo misalnya. Enggak, maksudnya cari teman yang untuk kita praktis. Jadi contohnya misalkan kayak tadi yang saya ceritain ya. Ketika saya dulu kuliah, teman-teman saya bantuin ketika mau presentasi, mereka dengerin presentasinya kita, terus mereka kasih feedback. Itu dia. Jadi cari teman ketika kita mau presentasi itu cari teman yang mau dengerin kita dan ngasih feedback sama kita. Dari situlah kita nanti bisa tahu apa aja kurangnya kita dan apa aja yang mesti kita perbaiki. Nah, kalau kita udah coba presentasi berkali-kali di depan orang lain sebelumnya, itu akan membuat kita lebih smooth ketika kita presentasi. Kita nggak bakalan stuck di tengah karena kita udah presentasi sebelumnya dan kita udah antisipasi hal-hal yang kayak gitu. Biasanya yang bikin stuck itu adalah dia kurang prepare. Jadi dia punya materinya banyak. Terus abis itu presentasinya dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba di tengah dia lupa satu kalimat. Terus dia stuck. Udah ambiar gitu. Jadi yang paling penting itu adalah praktisnya tadi. Ketika dia praktis dengan baik dan benar, dia akan tahu apa yang mesti diinin. Dan yang tadi aku sampaikan juga,
ketika kita mau speech, pastikan kita itu udah prepare juga kalau misalkan ada beberapa perubahan, baik itu dari segi waktunya atau dari isinya, gitu. Oke, masih tentang isi nih Miss pertanyaannya. Gimana cara ngambil fokus orang yang sempat hilang atau tiba-tiba bosen pas di tengah-tengah presentasi? Terus ada juga pertanyaan yang bagaimana cara kita presentasi di depan audiens yang lebih istilahnya lebih pandai, pengetahuannya lebih banyak daripada kita, itu gimana? Jadi langsung dua pertanyaan nih Miss, double. Oke, sip. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya satu dulu. Jadi yang pertama tadi apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang pertama tadi. Yang biar gimana caranya mengembalikan fokus audiens kita yang sempat hilang. Oke, itu dulu ya. Jadi ketika kita misalkan nih lagi presentasi dan lumayan panjang nih presentasinya, ternyata kita dikasih waktunya setengah jam, set gitu kan. Terus gimana caranya biar peserta ini ketika dia udah hilang terus balik lagi? Ya tadi, kita bisa dengan mungkin di tengah-tengah kita masukin jokes, habis itu kita tetap diulang lagi beberapa poinnya kita, jadi orang bisa ingat. Makanya conclusion itu penting untuk kita masukin poin-poin pentingnya dari speech kita tadi gitu. Jadi orang bakal ingat lagi. Itu dia. Terus selain jokes, kita juga bisa proper nanya ke audiens. Tadi apa yang saya sampaikan? Ada 3 hal kan ya? Apa aja tadi? Nanti kita sambil kita jawab juga. Ya, jadi yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Gitu. Jadi kita bisa tanya ke audiens dan mereka bisa ingat lagi apa aja yang udah kita sampaikan. Makanya tadi saya bilang balik lagi ke conclusion itu sangat sangat penting. Gitu. Pertanyaan berikutnya, menguasai audiens yang IQ-nya lebih, maksudnya yang lebih in dari kita ya? Iya, lebih pengetahuannya lebih banyak, IQ-nya lebih tinggi. Ya, itu kasusnya sama kayak misalkan nih mahasiswa, ya nggak sih? Mahasiswa presentasi di depan dosen. Kebetulan untuk seminar itu dosennya yang hadir 15 orang. Kebayang nggak sih? Terus profesor semua. Kita mau jelasin tentang penelitiannya kita, ya nggak? Terus gimana dong caranya gitu? Jadi ketika kita kayak gitu, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita yang paling penting itu adalah fokus ke diri kita. Jadi ketika kita mau presentasi, kita harus menganggap dan membayangkan audiens itu akan menganggap kita tuh orang yang paling hebat gitu di situ. Karena itu presentasinya kita. Terserah di situ mau ada 500 profesor, mau terserah dia mau orangnya IQ-nya segimanapun. Karena itu bidangnya kita. Balik lagi. Jadi ketika kita mau presentasi, kita harus prepare segala sesuatunya itu seakan-akan itu hal yang paling kita kuasai. Prepare-lah dia dengan matang, dan ketika kita menyampaikannya, sampaikanlah dengan confident. Nggak masalah, salah. Itu biasa. Yang penting, ketika kedepannya kita dapat kesempatan lagi, kita akan lebih baik lagi. Gitu. Jadi, mau audiensnya itu orang yang jauh lebih pintar dari kita, dari yang segala macam, fokus aja ke presentasinya kita. Persiapkan dengan matang, dan yakin kalau itu adalah hal yang paling baik yang kita lakukan. Gitu. Persiapan, praktis. Oke, kuncinya. Terus ada lagi nih, Miss, pertanyaan. Miss, saya sudah terbiasa berbicara dengan nada tinggi, jadi sering dikira marah. Bagaimana latihan note yang cocok? Iya, benar. Itu tipikal, maksudnya ada ya, misalkan orang dari daerah-daerah tertentu, ini aku nggak rasis. Tapi memang mereka terbiasa, nadanya tuh emang kelihatannya lebih tinggi, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan dia ngomong, kelihatannya tuh dia yang kayak mau ngajak ribut aja gitu kan. Ada. Itu balik lagi. Kalau ditanya rahasianya, aku bakalan balik lagi, rahasianya tetap sama. Practice. Kenapa? Jadi gini, aku dulu juga, mungkin sekarang masih sama ya, kalau misalkan cerita nih. Aku sendiri tuh orang yang kalau misalkan ngomong tuh termasuk rada cepet. Dan kalau dulu lihat aku ngomong, itu kayak gitu udah yang kayak kereta kata orang-orang. Kayaknya nggak tahu di kapan A-nya, kapan Z-nya. Tiba-tiba udah nyampe, selesai gitu. Cepet banget gitu. Tapi yang bisa aku lakuin, setelah itu aku sadarnya aku dosen gitu kan. Maksudnya aku mau jadi dosen, aku nih pengajar, dan aku guru gitu. Nah, ketika kita mau orang-orang mengerti apa yang kita sampaikan, kita harus latihan. Gimana cara latihannya? Ya itu tadi. Coba pelan-pelan. Jadi ketika kita ngomong, ingat-ingat nih, pas kita kayak ngerasa nadanya udah tinggi, ups, oh iya, tinggi nih nada. Turun lagi. Praktis terus. Dengan latihan-latihan, lama-lama kita akan terbiasa. Kayak kata pepatah kan, Allah bisa karena biasa. Jadi ketika kita udah latihan terus, ya nggak apa-apa. Misalkan awal-awal, misalnya jadi kayak marah mulu, ya karena kita sadar kita kayak ngomong kayak marah, itulah kita berusaha untuk berubahnya. Jadi mulailah berbicara dengan pelan, perlahan-lahan. Akan susah sih awalnya, karena saya ngerasa itu struggling banget ya ketika misalnya kayak kita biasa nih ngomong. Jadi kita kayak exciting tuh kayaknya udah yang langsung nyerocos balik lagi aja. Mungkin sekarang juga kayak gitu. Tapi tetap kita harus berusaha. Jadi gimana caranya, Miss? Practice. Gimana cara praktisnya? Ada beberapa hal. Kalau bisa menemukan
partner itu akan lebih baik ya. Maksudnya menemukan teman untuk kita latihan nih. Gimana nih, aku masih tinggi nggak sih nadanya? Atau kalau nggak, gini caranya. Coba praktis di depan kaca. Kalau di depan kaca kan kita bisa lihat kita sendiri nggak sih? Nah, ketika kita ngomong, terus kita juga bisa dengerin suara kita. Waduh, ini nadaku udah mulai tinggi nih kalau ngomong kayak gini. Jadi kita udah mulai bisa meredamnya. Atau bisa juga ambil video atau record pakai suara doang gitu. Jadi misalnya kita video ini, ketika aku mau presentasi 5 menit aja gitu, coba videoin, terus lihat, iya ya, kayaknya ini aku belum berubah. Besoknya coba lagi. Jadi tadi, kita coba merubahnya dan latihan terus. Insya Allah nanti akan terbiasa gitu. Wah, kuncinya itu memang harus disiplin latihan dan juga memang ada evaluasi dari diri sendiri ya, Miss ya. Benar. Kenapa? Karena public speaking ini kan dia skill ya. Jadi skill itu dia nggak ada orang yang terlahir dia langsung bisa ngomong di depan umum. Namanya skill itu dia latihan, ya nggak sih? Bahkan juara dunia public speaking sekalipun, dia pasti ngelewatin hal yang kayak gitu. Mulai dari nggak berani ngomong, tapi karena dia latihan terus, dia nggak pernah berhenti. Itulah kenapa dia jadinya bisa di titik yang sekarang gitu. Karena dia nggak pernah berhenti untuk mencoba dan belajar. Gitu. Oke, aduh Miss, oh, saya langsung terinspirasi dari ini materi yang disampaikan Miss Pipit malam ini. Tapi sayangnya Miss, karena memang waktu kita juga terbatas, karena live Instagram ini hanya berdurasi 59 menit dan ini sudah mendekati waktunya juga. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, yang masih penasaran dengan gimana sih caranya jadi public speaker yang bagus, yang berkualitas itu gimana? Kalau masih penasaran, bisa nanti langsung tanya-tanya ke Miss Pipit ya, Miss. Boleh, boleh banget dong. Boleh banget, tinggal tanya aja. Apa yang saya tahu akan saya kasih tahu. Oh, Miss, konsisten. Nanti iya, bisa DM langsung ke Miss Pipit. Miss, sebelum menutup bincang-bincang santai kita malam hari ini, ada pesan-pesan nih untuk sobat-sobat Instagram, sobat-sobat English Studio Sharing ini. Oke. Kira sebelum menutup. Oke. Teman-teman, public speaking itu adalah, balik lagi ya, public speaking itu adalah skill. Skill itu sesuatu yang bisa kita latih. Jadi dia tidak akan instan. Dan prosesnya bisa jadi sangat lama. Jadi teman-teman harus paham itu. Jadi ketika kita mulai belajar, nggak mungkin nih, saya udah dengerin Miss Pipit ngomong nih, kayaknya besok saya coba langsung bisa. Enggak, mungkin dia akan take time. Ya nggak sih? Great things takes time. Jadi kita harus tahu juga ketika kita mau mencoba hal yang baru, mungkin itu takes time. Yang harus kita lakukan adalah practice. Jangan pernah berhenti, konsisten untuk belajar terus. Dan suatu saat kita akan menjadi sesuatu yang kita impikan. Gitu. Keren Miss Pipit. Wah, teman-teman, sekian dulu materi dari pemateri yang luar biasa yang memotivasi kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Miss Pipit. Mohon maaf kalau dari saya sebagai host ada salah kata. Terima kasih kepada Miss Pipit. Semoga ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini bisa memotivasi dan juga membawa kebermanfaatan seluas-luasnya. Oh iya Miss, karena tadi awalnya kita ada jargon nih Miss. Ayo jargon yuk Miss, biar semakin semangat jargonnya. Oke. Apa tadi saya lupa? Biar ini memorable closing. Iya, English Studio Sharing together. Gini Miss, together we are stronger. Itu ya Miss ya. Together we are stronger. Oke, sip. Coba lagi. 1, 2, 3. English Studio Sharing. Together we are stronger. Stronger. Oke, satu lagi Miss. Biar kita bareng ya Miss. Oke. Kompak Miss. Kamu yang kalimat pertamanya ya. 1. Oke, 1, 2, 3. English Studio Sharing. Together we are stronger. Oke. Oke, thank you Miss Pipi. Sama-sama. Terima kasih yang udah bergabung. Assalamualaikum.